Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Armelia, NIM 1710252018 dari kelas Keanekaragaman Hayati Proteksi B. Saya di sini akan mengenalkan mengenai tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan dan tanaman biofarmaka. Berikut tanaman-tanamannya. Pangan yang pertama yaitu tanaman padi. Tanaman ini berasal dari daerah Cina pada sekitar 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu. Kemudian masuk ke daerah Gangga, India sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kemudian sampai ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang kita. Pemanfaatan tanaman padi sebagai sumber makanan pokok di Indonesia. Biji padi atau beras yang dimasak akan menjadi nasi. Nasi kaya akan karbohidrat dan dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan lainnya. Nilai nutrisi yang dikandung oleh beras per 100 gram yaitu serat pangan 1,3 gram, lemak 0,66 gram, protein 7,13 gram, air 11,62 gram. Asal-usul tanaman jagung yang berdasarkan petunjuk sejarah, dalam hal ini ilmu arkeologi telah mengarah pada budidaya jagung primitif yang ditemukan pertama kali di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah sejak 7.000 tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari sisa-sisa tongkol jagung tuna yang ditemukan di Gua Guila Nuquitz, lembah Oaxaca yang berusia sekitar 6.250 tahun yang lalu. Pemanfaatan tanaman jagung di beberapa negara seperti wilayah Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung menjadi makanan pokok. Dan tidak hanya itu, jagung juga menjadi komponen yang penting untuk pakan ternak. Selain sebagai sumber makanan pokok, jagung juga diambil minyaknya dan bisa pula diolah menjadi tepung. Profil kandungan nutrisi jagung yaitu diantaranya kalori 96, air 73%, protein 3,4 gram, karbohidrat 21 gram, gula 4,5 gram, serat 2,4 gram, dan lemak 1,5 gram. Khasiat tanaman jagung diantaranya yaitu melancarkan pencernaan, baik bagi ibu hamil, menyehatkan mata, menyehatkan jantung, kaya kalori dan vitamin, kaya mineral, mencegah anemia, dan mengontrol diabetes. Tanaman singkong atau Manihot utilissima disebut juga ubi kayu atau ketela yang berasal dari Amerika Selatan yang tumbuh liar di hutan-hutan. Kemudian bangsa Portugis menyebarkan tanaman ini ke seluruh dunia. Singkong dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan yang kemudian dapat menurunkan berat badan, mencegah kanker, baik untuk mata dan membantu mengobati rematik, kemudian meningkatkan energi dan meningkatkan fungsi otak dan saraf. Kandungan gizi singkong per 100 gram yaitu meliputi kalori 121 kal, air 62,50 gram, fosfor 40,00 gram, karbohidrat 34 gram, kalsium 33 mg, vitamin C 30 mg, protein 1,20 gram, kemudian besi 0,70 mg. Jalar atau ketela rambat atau sweet potato diduga berasal dari benua Amerika. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropika pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. Manfaat ubi jalar yaitu selain menjadi tanaman pangan, yaitu dapat membantu kekebalan tubuh, mengatasi peradangan, atasi bronkitis dan asma, redakan sakit artritis, baik bagi pencernaan. Setiap 100 gram ubi jalar segar memiliki kandungan air 50-81 gram, pati 8-29 gram, protein 1-2 gram, lemak 0,1-0,2, kalsium 55 mg, zat besi 0,7 mg, fosfor 51 mg, dan vitamin A 0,01 mg.
Tanaman sereh merupakan tanaman yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi karena tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk dikonsumsi, aromaterapi, dan pestisida alami. Serai mempunyai nama daerah yaitu serai wangi dari daerah Malaysia, Citronella grass dari Inggris, dan sereh yaitu dari Indonesia. Kandungan dari sereh terutama minyak atsiri dengan komponen citronellal 30-45%, geraniol 65-90%, citronellol 11-15%, geranil asetat 3-8%, citronellil asetat 2-4%, citral, kafikol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, vanilin, limonen, kamfen. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1300 sampai 1600 mdpl. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Kata kurkuma berasal dari bahasa Arab kurkum dan Yunani karkom. Kunyit di Indonesia mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmothiokurkumin sebanyak 10% dan hit-desmothiokurkumin sebanyak 1-5% dan zat-zat bermanfaat lainnya. Jeruk nipis merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia. Menurut sejarah, sentra utama jeruk nipis adalah Asia Tenggara. Akan tetapi, beberapa sumber menyatakan bahwa tanaman jeruk nipis berasal dari Burma Utara, Cina Selatan, dan India setelah utara, tepatnya Himalaya dan Malaysia. Jeruk nipis kaya akan vitamin C dan flavonoid. Kandungan lainnya dalam jeruk nipis adalah asam sitrat, besi, tembaga, kalium, kalsium, makronutrients, serat, dan kalori. Manfaat jeruk nipis yaitu diantaranya melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan menjaga kadar gula darah. Lidah buaya sudah digunakan sejak berabad-abad dengan berbagai keperluan karena banyak mengandung nutrisi. Lidah buaya berasal dari daerah kering di daratan benua Afrika. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan diantaranya yaitu membantu melancarkan pencernaan, membantu penyembuhan luka bakar, menjaga kesehatan rongga mulut, mengatasi gejala GERD, membantu menurunkan kadar gula darah sebagai sumber vitamin C, mengurangi peradangan di gusi, dan mencegah terbentuknya ulkus di lambung. Kandungan gizi lidah buaya dalam 100 gram yaitu karbohidrat 0,4 gram, kalsium 85 mg, lemak 0,2 gram, dan energi 4 kilokalori. Galagael adalah nama Latin dari kencur. Nama kencur sendiri bukan tanpa arti. Ia berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai temu putih. Kencur memiliki rimpang yang mengandung minyak atsiri serta alkaloid. Keduanya merupakan senyawa stimulan yang baik dan banyak digunakan dalam dunia kesehatan. Kencur ini selain digunakan sebagai obat herbal, ia juga bisa menambah rasa masakan. Karena itu, ia biasanya dijumpai dalam berbagai resep masakan khususnya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Rimpang dari tanaman kencur ini memiliki sejumlah khasiat, antara lain untuk mengusir gejala masuk angin, untuk mengatasi rasa mulas, diare, keseleo, radang pada lambung, radang anak telinga, masuk angin, batuk, Kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak. Tanaman ini dikenal dengan berbagai istilah seperti kidney tea plants atau Java tea dari Inggris, giri-giri marah Sumatera, remujung Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan songot koneng yaitu dari Madura.
Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Daun kumis kucing basah maupun kering digunakan sebagai bahan obat-obatan. Di Indonesia, daun yang kering dipakai sebagai obat yang memperlancar pengeluaran air kemih, sedangkan di India untuk mengobati rematik. Masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional sebagai upaya penyembuhan batuk, encok, masuk angin, dan sibelit. Kandungan tepung daun kumis kucing dalam 100 gram sebesar 62,61% karbohidrat, 17,14% protein, 5,09% lemak, 7% kadar air, dan 7,8% kadar abu. Lengkuas atau Alpinia galanga disebut juga sebagai Greater galangal atau Lesser galangal, termasuk ke dalam keluarga Zingiberaceae. Lengkuas atau laos merupakan salah satu tumbuhan rempah yang telah banyak digunakan secara tradisional sejak dahulu kala untuk berbagai keperluan seperti untuk bumbu masak dan obat-obatan tradisional. Pemanfaatan lengkuas sebagai bahan obat herbal semakin luas dengan ditemukannya berbagai aktivitas biologis, antara lain sebagai imunomodulator. Kandungan nutrisi dan vitamin dari lengkuas per 100 gram yaitu antara lain 71 kalori, 15 gram karbohidrat, 1 gram protein, 1 gram lemak, dan 2 gram serat. Kemudian 5,4 gram vitamin C, 9% rekomendasi asupan harian. Jahe diperkirakan berasal dari India, namun ada pula yang mempercayai jahe berasal dari Republik Rakyat Tiongkok Selatan. Dari India, jahe dibawa sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah. Kemudian, pada zaman kolonialisme, jahe yang biasa memberikan rasa hangat dan pedas pada makanan segera menjadi komoditas yang populer di Eropa. Jumlah nutrisi jahe per 100 gram yaitu kalori 79 kcal, jumlah lemak 0,8 gram, kolesterol 0 mg, natrium 13 mg, kalium 415 mg, protein 1,8 gram. Manfaat jahe bagi kesehatan adalah yaitu mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi. Sekian dari saya mengenai penjelasan tanaman pangan serta tanaman biofarmaka. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.